Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk di pembelajaran IPA ya, materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Hari ini kita masuk materi pada perkembangbiakan pada hewan. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga anak soleh soleh senantiasa jangan lupa gitu ya, bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita senantiasa bersyukur gitu ya. Barang siapa yang bersyukur gitu karena nikmat Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih dari lebih dari cukup gitu ya. Alhamdulillah. Sebelum kepada materi gitu ya, kita betapa subhanallah gitu ya, Allah menciptakan kita sebagai makhluk itu ya, bisa merasakan dan bisa melihat gitu ya secara langsung bahwasanya keanekaragaman tumbuhan yang ada di sekeliling kita itu luar biasa sekali gitu ya. Banyak yang bisa kita ambil hikmah dan ibrah gitu ya, sebagai pelajaran buat diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah gitu ya. Berkaitan dengan materi gitu ya, pada pagi hari ini gitu ya, materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Tentunya alhamdulillah kita masuk di materi pada perkembangbiakan pada hewan ya. Di sini Bapak akan menjelaskan dua yang kita bahas, yaitu perkembangbiakan secara invertebrata dan vertebrata. Nah, apa sih itu vertebrata dan invertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja itu hewan vertebrata? Contohnya sangat banyak sekali gitu ya. Contohnya kuda ya, kuda, sapi, kucing, kambing ya, domba, unta. Itu adalah salah satu contoh hewan vertebrata. Sedangkan contoh hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contoh jenisnya seperti silia. Silia itu hewan yang melata gitu ya. Contohnya cacing, ular gitu ya. Kemudian cacing ya, semua cacing itu termasuk hewan silia gitu ya. Kemudian porifera itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita akan membahas yaitu satu persatu hewan invertebrata. Nah, hewan invertebrata berkembangbiakan secara seksual yaitu adalah fragmentasi, yaitu adalah pemisahan sebagian dari sel dari koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Misalnya adalah terjadi pada Volvox. Volvox itu seperti bakteri yang sangat kecil gitu, paramecidium gitu ya. Itu biasanya ada di air. Bakteri ini lebih cenderung kepada hidup di air ya, membentuk suatu koloni-koloni baru. Nah, cara perkembangbiakannya adalah membelah sel gitu ya, menjadi sel baru gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi pada Volvox. Selanjutnya adalah sporulasi gitu, atau pembentukan spora gitu ya. Jadi ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh tumbuhan pada jamur gitu ya. Tetapi sporulasi atau pembentukan spora ini yaitu terjadi pada Plasmodium, yaitu penyebab malaria. Ketika seseorang terjadi malaria, satu gigitan nyamuk itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, proses penyebaran yang dilakukan oleh Plasmodium ini hampir sama kasusnya dengan fragmentasi gitu ya. Bahasanya adalah pembelahan sel pada pembelahan hewan gitu ya, yang menghasilkan sporosit ini akan lebih cepat terhadap orang yang memiliki daya tubuh lemah gitu ya. Makanya ketika orang yang terkena demam berdarah atau malaria itu biasanya orang-orang yang terkadang gitu ya, sistem imunnya itu lebih lemah gitu, sehingga cepat gitu ya untuk plasmodium itu berkembang biak gitu ya. Selanjutnya gitu ya, perkembangbiakan pada pembentukan tunas gitu ya, misalnya pada hidra atau porifera. Nah,
Hidranporifera ini biasanya hidup tidak di air tawar, tapi hidup di air yang asin gitu ya. Contohnya misalnya hidup di laut. Itu misalnya kalau kalian melihat di laut ada seperti trompet, itu adalah contoh dari hidra dan porifera gitu ya. Nah, porifera atau hidra ini biasanya lebih cenderung ditandai memilih pori-pori gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah bintang laut ya. Bintang laut ini termasuk invertebrata gitu ya, tidak memiliki tulang belakang ya. Jadi invertebrata ini juga sebenarnya banyak sekali gitu yang bisa kita temui ya. Nah, perkembangbiakan invertebrata itu bisa terjadi pada hidra ya, bisa dibaca sendiri di sini ya. Nah, ada cacing pita ya. Cacing pita biasanya pada umumnya itu tumbuh atau sebagai parasit di makhluk lain ya, bisa jadi di hewan atau di tubuh manusia juga bisa ini cacing pita. Nah, ini ada cacing tanah. Cacing tanah umumnya ya hidup di tanah gitu ya. Kalau kalian di suatu tempat melihat cacing seperti ini adalah salah satu contoh hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Baik, kita membahas sampai di sini dulu ya, terkait dengan hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Masih banyak sekali contoh-contohnya ya pada kehidupan sehari-hari. Baik, minggu depan kita akan membahas terkait hewan vertebrata ya, hewan yang memiliki tulang belakang. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di rumah senantiasa berdoa dan terus meminta tolong kepada Allah agar COVID-19 ini cepat berlalu gitu ya, sehingga aktivitas belajar kita bisa langsung ditatap muka di sekolah. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.